Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ibunda rahimani wa rahimakumullah, kita awali majelis ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Hari ini kita masuk surah Al-Ikhlas. Sebagaimana biasanya, sebelum kita masuk pada materi inti kita, yakni mentadaburi ayat-ayat yang akan kita bahas nantinya, kita sampaikan dulu pengenalan terhadap surah ini atau muqaddimah ya. Catat. Pertama, surah Al-Ikhlas turunnya di Makkah atau sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian yang kedua, dinamakan surah Al-Ikhlas karena murni berbicara tentang sifat-sifat Allah tidak membicarakan tentang perintah dan larangan, tidak juga tentang janji dan ancaman. Jadi dinamakan surah Al-Ikhlas. Kenapa? Karena murni berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa makna ikhlas ya. Ikhlas itu secara bahasa artinya berasal dari kata khalis ya. Akar katanya khalaso, artinya murni atau suci. Jadi kalau air tidak bercampur dengan apapun, air apa namanya? Ma'ul khalis. Ma'ul khalis. Baik. Yang ketiga, nama-nama lain dari surah ini diantaranya Al-Asas. Bisa menulis bahasa Arabnya Bunda? Al-Asas.
Kemudian karena di dalam surah ini dinamakan surah Al-Asr karena di dalam surah ini mengandung asas Islam. Asas Islam apa Bunda? Tauhid. Tauhid. Nah, jadi yang pertama kali yang harus kita ketahui adalah yang kemudian hal yang mesti kita ajarkan kepada anak-anak kita juga adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Samad. Yang kedua, surah ini juga disebut dengan surah As-Samad. Dan nanti akan kita bahas apa makna As-Samad. Diambil dari ayat kedua, Allahus Samad. Jadi boleh disebut dengan surah Al-Asas, boleh juga disebut dengan surah As-Samad. Kemudian yang ketiga, surah Qul Huwallahu Ahad. Nah, dahulu di masa kenabian, surah Al-Ikhlas ini lebih dikenal dengan surah Qul Huwallahu Ahad. Kemudian surah Al-Jamal. Jamal apa? Jamal bukan ya. Jamilah. Al-Jamal. Jamal itu keindahan. Kan cantik. Kalau perempuannya Jamilah. Pakai alif ya. Kalau Jamal unta. Nah ini udah. Jamalun artinya unta. Namun unta di sini unta yang besar. Unta di sini untanya jantan ya, jantan dan sudah dewasa. Kalau betina dan siap untuk melahirkan, bahasa Arabnya apa? Unta. An-naqah. An-naqah. Ada ini di dalam surah pendek, apa itu bunyinya? Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Surah Asy-Syams. Qala lahum Rasulullahi naqatallahi. Itu kan cerita, nanti kita bahas di surah Asy-Syams itu kan cerita tentang unta yang untanya Nabi Soleh, di mana kaumnya yakni kaum Samud meminta kepada Nabi Soleh untuk membuktikan bahwasannya beliau adalah seorang nabi. Apa yang mereka minta? Seekor unta betina yang siap untuk melahirkan, bisa menyusui dan lain sebagainya. Maka keluarlah dari bongkahan batu unta itu. Jadi di situ an-naqah unta, sebenarnya unta saja unta. Tapi di mana perbedaannya? Ini untanya sudah siap untuk melahirkan. Kalau jamal itu dewasa. Tokoh apa namanya? Jamalun sammal khiyata, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya nanti orang-orang kafir itu, orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an itu nanti di akhirat bagaikan mereka masuk ke dalam surga itu seperti unta jamal yang masuk ke dalam jarum, lubang jarum. Berarti apa itu? Pertama jamal, untanya itu besar, gede, ya kan, dewasa. Kemudian masuk ke lubang jarum. Sangat sulit. Nah, jadi mustahil benar maksudnya. Jelas ya. Tapi kadang-kala juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan unta itu dengan bahasa al-ibil. Surah apa? Afala yanzuru
Afala yanzuruna ilal Al-Qasiyah. ibili kaifa Khuliqat. Al-Qasiyah. yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba kita terjemahkan. Afala. Apakah? Ah. Hanya itu apakah ya kan? Fala, maka tidak apa? Maka tidakkah? Tidakkah? Gampangnya seperti itu. Yang zuruna mereka memperhatikan. Nazar. Memperhatikan. Nazoro. Kalau nazoro itu melihat, Melihat. tapi melihatnya itu fokus. Dia kan fokus kemudian memperhatikan dengan seksama, merenungkan. Jadi dia bukan hanya sebatas melihat. Kalau hanya melihat saja, ro'a. Alam taro kaifa fa'ala, taro ya kan? Ro'a, taro, yaro. Itu melihat. Memperhatikan, maka diterjemahkan memperhatikan kepada apa? Unta. Maksudnya apa ibil di sini? Mencakup seluruh unta. Yang kurus, yang gemuk, yang kecil, umum lah itu bunda. Kalau dikhususkan dia ini nih, jangan anak. Masya Allah. Paham ya bunda? Jadi ibil itu mencakup seluruh unta. Unta yang kecil itu bisa disebut dengan ibil, ya kan? Unta yang besar bisa juga disebut dengan ibil. Kaifa, kaifa apa? Bagaimana? Khuliqat, Diciptakan. dia di Siapa yang siapa yang memerintahkan ini Bu? Allah. Apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita perhatikan? Bagaimana menciptakan? Unta. Pernah nggak memperhatikan unta? Nengoknya di TV. Padahal yang sebutkan Al-Quran ya kan? Iya. Kenapa dengan unta? Ada punuknya itu. Kan kemarin sudah saya sampaikan. Sudah ya? Belum ya? Bagaimana? Di mana letak kebesaran Allah melalui penciptaan unta? Dari punuknya nak menyimpan air. Ya, punuknya menyimpan air lebih kurang 13 liter. Untuk perjalanan berapa hari? 10 hari bukan? Non stop. Apalagi kelebihan unta? Berarti selama ini nggak berpikir bukan? Lama udah menggunakan akalnya gitu. Ya. Orang-orang dahulu, bahkan orang-orang kafir itu begitu mereka menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris, mereka buktikan itu. Kadang ada orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Al-Quran lewat begitu saja ketika membaca Al-Quran. Jadi yang masalahnya di mana? Harusnya kalau sudah seperti itu, kalau Allah mengatakan diperintahkan untuk memperhatikan unta, hasilnya apa? Terasalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Timbullah rasa takut. Rasa takut itulah yang kita bawa dalam beribadah. Maka nikmatlah beribadah itu. Paham ya? Jadi kita beribadah bukan lagi hanya sebatas melaksanakan kewajiban. Tapi dalam ibadah itu kita berharap pahala sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada rasa takut. Bagaimana cara menimbulkannya? Salah satunya adalah dengan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Unta itu tinggi, ya, berbeda dengan binatang-binatang lainnya. Orang kalau mau naik ke atasnya, manusia itu harus berusaha untuk naik kan. Kalau unta tidak, dia turun ke bawah untuk menuntut majikannya. Nah, itu betapa hebatnya unta. Matanya itu pernah nggak udah perhatikan? Apanya, bulu matanya kan tebal kan? Melentik. Itu apa? Karena dia hidup di padang pasir, membawa penduduk
Mekah itu yang tidak ada sumber kehidupan di sana, tidak ada pepohonan dan lain sebagainya. Mereka hidup hanya dengan berniaga. Berniaga itu ke Syam, ke Yaman. Apa yang paling mereka butuhkan? Unta. Yang paling banyak menikmati unta itu siapa? Penduduk Makkah. Iya kan? Bagaimana kalau unta itu kelilipan gitu? Angin kuat gitu kan? Tiba-tiba datang angin kelilipan yang nggak jadi jalan gitu kan? Nah, maka Allah ciptakan bulu matanya itu untuk menghalangi bagaimana agar unta itu tidak kelilipan. Jelas ya? Banyak. Apalagi lidahnya. Ada nggak pohon-pohon di sana udah? Apa yang dimakan unta? Pohon-pohon kaktus itu, Iya, berduri-duri. duri-duri itu yang dimakan. Allah. Betapa hebatnya siapa? Allah yang menciptakan. Siapa yang hebat? Allah. Jangan jawab hebat unta ya. Yang hebat itu adalah Allah yang Menciptakan. Oke. Kemudian nanti di ayat itu kan juga Allah perintahkan perhatikan langit, ya kan? Perhatikan bumi. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Keindahannya. Surah ini disebut dengan surah Al-Jamal. Maksudnya di dalam surah ini Allah akan menguraikan betapa indahnya sifat Allah. Kemudian disebut juga dengan surah Al-Aman. Al-Aman. Keamanan. Ingin aman? Ingin aman mudah? Amankan surah ini. Kemudian surah ini juga disebut dengan surah An-Najah, keselamatan. An-Najah. An-Najah. Keselamatan. Terakhir surah Al-Ma'rifah. Al-Ma'rifah. Ma'rifah pengetahuan, maksudnya pengetahuan tentang Allah. Lanjut yang keberapa? Poin keempat ya? Pembahasan utama di dalam surah ini, di mana Allah menyingkirkan, segala kepercayaan dugaan dan prasangka dari segala sifat kekurangan pada sifat-sifatnya, maksudnya sifat-sifat Allah ya Bunda, yang selama ini hinggap di pikiran dan hati sebahagian manusia.
Yang kelima, keutamaan surah. Poin A, seluruh tempat di mana dianjurkan membaca surah Al-Kafirun, seluruh tempat di mana dianjurkan membaca surah Al-Kafirun, maka dianjurkan pula membaca surah Al-Ikhlas. Kita pahami dulu Bunda. Seluruh tempat di mana dianjurkan membaca surah Al-Kafirun, maka di situ juga dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas. Kapan saja? Salat sunnah qobliyah subuh. Itu yang pertama, salat sunnah qobliyah subuh. Kemudian yang kedua, salat sunnah ba'diyah maghrib. Kapan lagi? Kapan lagi Bunda? Kalau selama ini nggak baca. Hah? Ya. Di mana dianjurkan baca surah Al-Kafirun, di situ juga dianjurkan baca surah Al-Ikhlas. Pertama tadi sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah ba'diyah maghrib, kemudian sholat sunnah witir. Terakhir tuh Ustaz. Bunda, makanya kalau Bunda sholat tarawih itu selalu di sholat witir baca surah Al-Kafirun rakaat. Begini, sebenarnya dalam surah witir itu, ya kan, itu kan 3 rakaat, umumnya dilaksanakan 3 rakaat. Rasulullah membiasakan, ya kan, dirinya dan menganjurkan kepada kita semua pada rakaat pertama itu membaca surah Al-A'la, rakaat kedua membaca surah Al-Kafirun, rakaat ketiga membaca surah Al-Ikhlas. Nah, paham ya Bunda? Makanya nih kalau Bunda dengar imam witir baca itu saja selama Ramadan, bukan karena dia nggak ada hafalan. Ada Istilahnya. Trikul itu dibaca. Biasanya yang ketiga tuh Trikul trikul. enggak, Trikul dibaca. bukan bagian dari sesuatu Biasanya yang ada. Ya, dia silakan yang yang ini. Yang ketiganya trikul Ustaz. tidak. Itu sebenarnya trikul itu bagian dari tradisi. Nggak mesti 3 Nggak berarti ya. mesti 3. Kenapa? Karena berhubung mau tidur gitu kan. Mas, tancap sajalah baca trikul. Sebenarnya anjurannya itu pada sholat witir itu rakaat pertama surah Al-A'la. Apa bunyinya? Sabih Rabbika A'la. a'la. Rakaat kedua surah Al-Kafirun, rakaat ketiga surah Al-Ikhlas. Begini Bunda, terkait masalah witir, minimal sholat witir itu dilaksanakan sebanyak 1 rakaat. Jelas ya Bunda? Ya. Nah 1 rakaat itu mana yang kita pilih di antara 3 boleh surah tiga. itu? Iya kan? Surah Al-Ikhlas. Jelas. Boleh nggak 2 rakaat? Nah, Nggak dia ganjil. Karena witir ganjil. Nah, namun Bunda, yang terbaik itu melaksanakan sholat witir itu sebanyak 11 rakaat Gitu. sholat witir. Karena hal itu yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW. Jarang sekali Rasulullah itu melaksanakan 9, 7, 3, dan 1. Bahkan 1 dalam riwayat saya tidak pernah menemukannya. Jadi kebiasaan Rasulullah itu sebenarnya sholat witir itu sebanyak 11. Dilaksanakan 2 rakaat dan diakhiri dengan diganjilkan dengan 1 rakaat. Berarti 2, 2, 2, 2, terakhir dengan 1. Jelas. Kapan pelaksanaannya? Setelah habis sholat isya menjelang masuk sholat subuh. Jelas ya Bunda? Kapan waktu utamanya? Waktu utamanya itu di akhir malam. Walaupun boleh dilaksanakan setelah sholat isya. Kalau Bunda yakin bisa bangun dari tidur, ya kan laksanakan setelah bangun.
Tapi kalau tidak yakin, nampaknya saya kalau tidur kayak macam orang mati Ustaz. Nah itu kan tidak bangun-bangun lagi. Nah maka laksanakan sebelum tidur, tidak ada larangan. Paham ya? Kemudian kapan lagi? Sholat sunnah tawaf. Oh iya. Jadi kalau kita tawaf itu kan adalah Tawaf. sholat 2 rakaat. Yang terbaik itu adalah di belakang maqam Ibrahim. Nah, surah apa yang dianjurkan pada saat itu? Surah Al-Kafirun. Biasanya kalau pembimbing umroh itu paham, dia akan menyampaikan itu kepada para peserta jamaah. Sholat sunnah 2 rakaat dan anjurannya rakaat pertama surah Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Paham ya? Nah, kemudian lanjut. Dan dianjurkan, yang kedua, dan dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas yang D pada beberapa tempat yang tidak disebutkan surah Al-Kafirun. Pertama, zikir setelah selesai sholat fardu, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya ya Bunda. Al-Ikhlas juga bagian dari zikir ya. Yang kedua, zikir pagi dan petang. Kemudian yang ketiga, zikir sebelum tidur. Dan terakhir, saat ruqyah. Ada 2. Pertama tadi apa? Di mana dianjurkan membaca surah Al-Kafirun. Di situ pula dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas. Namun ada beberapa tempat di mana kita dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas, di situ tidak dianjurkan membaca surah Al-Kafirun. Paham ya? Kemudian yang ketiga ya, C. Keutamaan surah Al-Ikhlas ini sudah sering kita dengar ya, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ada satu hadis ya Bunda, didengarkan saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, di mana salah seorang sahabat itu melihat sahabat yang lainnya tatkala ketika sholat terus membaca di dalam rakaatnya itu surah Al-Kafirun. Lantas amalan yang dilakukan sahabat tersebut diadukan oleh sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Di dalam hadis itu disebutkan seolah-olah dia menganggap remeh amalan tersebut. Paham nggak Bunda? Jadi aduh kawan ini baca surah Al-Ikhlas terus, rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas, termasuk nggak ada hafalan yang lainnya gitu kan. Nah, diadukan amalan tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah sahabat ini mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah pun menjawab, ya kan, wallahu nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah bersumpah demi jiwaku yang berada di tangannya, maksudnya di tangan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Namun yang harus jadi catatan Bunda, sepertiga Al-Quran di sini bukanlah apabila kita baca Al-Quran 10 juz sama dengan baca Al-Quran 10 juz. Paham ya? Berarti kalau baca surah Al-Ikhlas 3 kali khatam, tidak, bukan begitu maksudnya. Tapi maknanya adalah sepertiga Al-Quran di sini adalah dari sisi kandungan. Dulu kita bahas pertemuan pertama, kandungan di dalam Al-Quran secara umum dibagi kepada 3. Apa saja itu? Berbicara tentang tauhid. Yang kedua, hukum syariat atau ibadah. Yang ketiga, kisah. Iya kan? Kan 3 nih. Berarti kalau dia mengamalkan surah Al-Ikhlas, nah ya, berarti dia sudah mengamalkan sepertiga Al-Quran. Yaitu apa itu? Tauhid.
Artinya siapa saja yang mengamalkan surah ini selamat konsep ketuhanan. Paham ya Bunda? Siapa yang merujuk surah Al-Ikhlas selama ini? Apakah salah ya tauhid saya merujuk Al-Quran surah Al-Ikhlas? Siapa yang selama ini merujuk ke situ Bunda? Saya nanya, bukan memberikan pernyataan ya, tapi pertanyaan. Maksudnya apa Ustaz? Kembali, Kembali ke Al-Ikhlas. kira-kira salah nggak tauhid saya? Dia buka surah Al-Ikhlas, oh ternyata salah, dia perbaiki. Jadi selalu pedoman tauhidnya itu surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ada? Nanti kita bahas. Baik. Jadi inilah ya Bunda. Kemudian selanjutnya asbabun nuzul. Asbabun nuzul terakhir. Ustaz, yang apa tuh Ustaz? Ada hadis. Iya. Jam masuk surga itu. Iya. 10 kali. Dibangunkan Bangun ke istana istana di surga dengan membaca 10 kali surah Al-Ikhlas setiap harinya. Iya. Itu masuk. Itu juga bagian dari situ. Banyak hadis-hadis yang bicara tentang keutamaan itu Bunda. Surah Al-Ikhlas. Pada intinya yang umum kita dengar adalah bahwasanya surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Namun riwayat Aisyah juga seperti itu sebelum tidur, di mana Rasulullah menganjurkan bagaimana saya khatam, bagaimana saya baca Al-Quran 10 juz. Kata Rasulullah apa? Baca surah Al-Ikhlas. Maksudnya apa? Dari sisi kandungan. Karena Al-Quran itu semakin banyak huruf yang kita baca, semakin banyak pahala yang kita terima. Paham ya? Pertanyaannya, bagaimana yang lebih baik Ustaz? Apakah membaca Al-Quran disertai dengan tadabbur atau hanya sebatas membaca? Maka tentu jawabnya adalah baca Al-Quran disertai dengan tadabbur. Ibu pertanyaan lagi, kalau kayak gitu Ustaz, 1 juz itu mungkin setahun udah khatam saya, kan teman. Maka lakukan 2 ini. Caranya bagaimana? Ada dirutinkan untuk tadarus, mengajar target. Bagaimana selama 1 bulan, selama 2 bulan, ya kan? Khatam 30 juz. Dalam 1 hari itu manfaatkan untuk baca Al-Quran beserta dengan terjemahnya. Paham enggak? Ini umpamanya kalau saya membiasakan diri saya itu untuk tadabbur itu setelah sholat subuh. Yang lainnya itu saya rutin saja baca Al-Quran. Paham ya Bunda? Umpamanya kita ngajar 1 juz dalam 1 hari gitu kan. Nah itu. Jadi jangan dipilih yang mana begitu. Kalau bisa dilaksanakan keduanya. Jadi begitu juga Bunda. Kalau baca Quran itu manfaatkan baca Quran itu disertai dengan terjemahnya. Pilih waktunya. Namun tidak mengganggu juga tadarus Al-Quran yang lainnya. Artinya kalau Bunda itu memang biasanya selama ini baca Al-Quran setelah sholat maghrib 2 halaman, setelah sholat isya seperti itu gitu kan. Ini 1 waktu di mana Bunda baca Al-Quran disertai dengan terjemahnya. Jelas. Kemudian lanjut asbabun nuzul ya. Hadis riwayat Tirmizi dari Ubay bin Ka'ab. Bahwasanya kaum musyrikin berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, sifati Tuhanmu kepada kami. Sifati Tuhanmu kepada kami. Lantas Allah menurunkan surah ini. Di dalam hadis lain Bunda disebutkan ketika orang-orang musyrikin bertemu dengan Rasulullah, malah bahasanya itu mereka mengatakan seperti ini, wahai Muhammad, sebutkan nasab Tuhanmu kepada kami. Mereka menganggap bahwasanya Tuhan itu punya nasab. Nanti dijawab dengan surah Al-Ikhlas. Paham
paham ya udah. Jadi keyakinan mereka tuh Allah itu punya anak, Allah itu punya orang tua, Allah itu punya sekutu. Itulah keyakinan kaum musyrikin Mekah. Maka untuk menjawab pertanyaan itu turunlah surah Al-Ikhlas. Sampai sini ada yang tanyakan? Baik, kita masuk tadabbur. Jadi kedepannya mudah. Kalau kita sudah sampaikan pendahuluannya di dalam sholat itu, boleh nggak kita baca surah Al-Ikhlas terus? Boleh. Tapi karena kecintaan kita terhadap surah Al-Ikhlas, bukan karena pendeknya ya. Tapi kadang salah niat Ustaz. Jadi sahabat-sahabat seperti itu ada yang membaca surah Al-Kausar saja, tapi kenapa? Karena kecintaan mereka terhadap surah itu. Tapi sebagian kaum muslimin itu baca apa? Surah Al-Ikhlas. Kenapa? Nah, pertama jawabannya karena itu yang saya hafal. Nah, itu yang pendek, itu tidak ikut sunnah benar. Ini Bunda, kalau Bunda umpamanya senang dengan ayat kursi, kalau memang dengan cara itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bunda memang senangnya itu surah Ar-Rahman saja. Sukanya Al-Insyirah. Nah, Sama surah alam Al-Insyirah nasrah. saja. Paling suka. Setiap sholat nak tinggal. Kenapa Bunda? Karena setelah kesulitan ada kelapangan. Ah. Dan yakin akan itu. Setelah surah Al-Insyirah apa? Ke bawahnya Di atas, Ke atas. atasnya. Kalau tak. Aduha ke atas. Jadi Ad-Duha itu nanti berbicara tentang bagaimana konsep menghadapi kesulitan yang bersumber dari luar. Iya kan? Sedangkan Al-Insyirah nanti menghadapi kesulitan yang berasal dari diri kita. Oh. Nah, yang malah sambung menyambung gitu. Di lama mungkin sampai situ gitu. Setahun ini sampai tahun ini udah mau berakhir. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita tadabburi, siapa yang mewakili? Baca. Gantian Bunda. Gantian. Bella. Saya urutan. Ayo, kalau ditawarkan kebaikan juga Ah, ya, jangan ditolak. Ingat itu kuncinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. Barakallah. Yang lain siap-siap juga ya Bunda. Ini selesai duduk ini Ustaz. Lebih baik sekarang, nanti kalau ketemu dengan surah-surah yang susah bacanya, aduh Ustaz, sulit bacanya gitu kan. Harusnya yang surah-surah ini kan umum kan, sudah kita ketahui. Ya, Al-Quran Jadi kan berebut saja. Nanti kalau sudah masuk surah An-Nasr gitu kan, sulit bacanya itu kan. Makin besar pula tanggung jawabnya, bebannya. nggak masuk pula gitu nggak datang. Baiknya kalau saya biasanya di grup saya sampaikan. Kalau itu teman-teman yang ada yang nulis khusus ayat Qul huwallahu ahad. Jadi begitu saya datang nggak ada lagi saya tulis gitu, tinggal terjemahkan gitu kan. Ada yang baca Al-Quran. Kalau kita ini kan tidak.
kita yang nulis, kita yang hapus, memang yang terbaik. Tapi kalau ada media dari Ustaz kami takut ya. Ustaz kau juga. Catat tulisan di depan. Pemula Ustaz. Kami anak baru Ustaz. Anak baru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kalau dia disambungkan gimana bacanya? Dunil. Nil. Kenapa? Nil. Dan nun wikoya. Ada nun. Wikoya. Apa arti wikoya? Mengganti. Mempertahankan apa? Hamzah wasal. Tanwin. Dari wikoya ini, Menjaga. dari wikoya ini terbentuklah kata takwa. Jaga. Amin. Takwa, waqo, yaqi, ya kan, kemudian masuk akar katanya al-wiqayah. Al-wiqayah itu artinya menjaga. Menjaga. Melindungi, Iya, melindungi tanwin. membentengi. Kenapa disebut takwa itu? Menjaga, melindungi. Takwa itu yang kita dengar selama ini apa? Mana takwa itu? Menjalankan seluruh perintah Allah, Meninggalkan larangan. seluruh larangannya. Itu secara istilah. Benda. Orang yang bertakwa itu akan menjaga dia, melindungi dia dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Laksanakan seluruh perintahnya. Itu maksudnya, tinggalkan seluruh larangannya. Melindungi apa di sini? Kenapa disebut nun wikoya? Supaya tidak hilang namanya. Tanwin. Tanwinnya. Ya. Asalnya ini udah ahadun. Nah, tanwin itu asalnya kan sebenarnya nun sukun. Syukur. Paham ya Bapak? Tanwin itu ini Bapak. An, ya kan? An. Sama nggak bunyinya? Sama. Sama, asalnya nun sukun. Karena dia berhubung nun sukun bertemu dengan hamzah wasal, maka tidak bisa dibaca. Ya kan? Menjaga agar jangan sampai bertemunya dua huruf mati. Nah, paham ya? Menjaga agar jangan sampai bertemunya dua huruf mati. Itu. Makanya kita sering mengenal iltiqa'us sakinatain. Maka caranya bagaimana? Nunnya diharokat kasrohkan. Paham ya? Paham. Nah itu nanti tafsir, bagian tafsir. Menjaga. Membentengi. Pokoknya kan kalau bertemu ini boleh, bisa nggak kita baca? Enggak kan? Jadi satu harus diharokati, ya kan? Contoh, mereka apa bahasa Arabnya? Sulaika. Hum, Jadi hum. ya kan? Jadi humul dihidupkan ya, humul muflihun. Kenapa harus dihidupkan? Asalnya kan hum. Biar bisa dibaca. Bisa dibaca. Jangan bertemu dua huruf Dua mati. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Sudah kita bahas ya Bunda? Katakan. Siapa yang memerintahkan? Allah. Kepada siapa? Muhammad. Kepada Rasulullah. Rasulullah. Jadi qul ya Muhammad. Nah, sehingga ada sinkronisasi hubungan dengan asbabun nuzulnya. Di mana orang-orang musyrikin bertanya, tolong sifati Tuhanmu kepada kami. Allah jawab, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Bahwa Allah Allah itu ahad. ahad. Ya. Kemudian
Allahus somad. Somad. Lam yalid Jadi wa walam yulad. Keterangannya ya. Kufuwan ahad. Paham ya? Iya. Oke. Jadi kalau sebatas membaca saja kok tiba-tiba gitu kan, pasti ada asbabun nuzulnya yang melatar belakang sebab akibat. Jelas. Katakan wahai Muhammad, ya. Huwa Allah, huwa apa artinya? Huwa dia laki-laki. Huwa. Dia laki-laki. Huwa enggak? Huwa. Iya. Huwa. Dia laki-laki. Berarti Allah Dia dapat. kalau hiya, Perempuan, dia perempuan. kalau huwa dia untuk laki-laki kan? Allah Enggak tahu. huwa di sini domir sya'ni kalau dalam bahasa domir sya', kita kenal dengan domir sya'. Kata ganti yang fungsinya itu sebenarnya bukan menunjukkan kepada jenis, tapi ta'zim, untuk mengagungkan. Domir sya', mengagungkan. Jadi jangan sampai baru belajar bahasa Arab kan, huwa dia untuk laki-laki, iya dia untuk perempuan. Tiba-tiba baca surah Al-Ikhlas, qul huwa dia Allah. Paknya Allah ini laki-laki. Ya, bukan seperti itu ya. Nah, tujuannya untuk mengagungkan. Domir sya'ni, kalau disebut domir sya'ni, ta'zim, untuk mengagungkan. Mana lebih baik ketika orang musyrikin bertanya, wahai Muhammad, sifati Tuhanmu kepada kami, dengan lantas Allah menjawab, qul Allahu ahad. Mana lebih maksudnya? Nah, kita bawa nih ke belakang. Coba lewat. Katakan Allah itu esa, ya kan? Sebelum sampai kita ahad dulu. Mana lebih baik? Qul huwallah atau qul Allahu ahad? Agak terasa janggal ya. Coba nih, bapaknya. Ini kaum musyrikin lah ini. Contoh bunda. Nah, lantas bertanya kepada saya, wahai Muhammad, tolong sifati Tuhanmu kepada kami. Allah jawab, katakanlah hai Muhammad, Allah itu esa. Harusnya kan seperti itu. Katakanlah dia lah Allah yang esa. Paham udah? Jadi maksud nggak apa yang saya sampaikan? Ya. Jadi begini, harusnya kan lebih nyambung ini kan? Allah. Katakan Muhammad, Allah itu esa. Kenapa harus pakai dia lagi? Kenapa harus pakai dia? Karena pengagungan. Nah, begini bunda, sebenarnya hikmahnya begini. Saya berikan tamsil lah. Jam 1 kita sepakat hadir kan untuk kajian tadabbur. Tiba-tiba saya tidak datang. Di antara bunda ada yang ngomong, dia. Nah, dia. Kenapa nggak disebut nama saya? Ustadz Edi belum datang. Dia. Kalau dalam bahasa kita sebenarnya itu kasar. Tapi kalau dalam bahasa Arab, huwa itu untuk mengagungkan. Maksudnya apa bunda? Kenapa bunda memakai kata ganti? Tidak menyebut nama saya. Ustadz Edi tidak datang. Dia Ustadz itu belum hadir. Apa maksudnya? Tanpa harus disebut nama saya bunda. Dia bunda sudah tahu bahwasanya yang hadir itu adalah saya. Berarti apa? Sebenarnya Allah itu di hadapan kaum musyrikin, di benak hati kaum musyrikin, mereka sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Paham ya bunda? Bukan sesuatu yang asing.
Kalau ditanya orang musyrikin percaya nggak dengan Allah? Percaya nggak dengan Allah? Mereka yakin dengan Allah, tapi mereka menyekutukan Allah. Dengan apa? Dengan berhala. Jelas ya Bunda? Paham? Jadi maksudnya apa? Untuk takzim itu bahwasanya Allah itu senantiasa ada di dalam hati kalian. Itu maksudnya. Jelas? Bisa disimpulkan ya? Kalau ditafsirkan ke pidato misalnya saya kepada Bapak Kepala Dinas ini yang terhormat, Bapak itu sama itu Sama. Oh, kayak gitu ya berarti. Seperti ini tidak perlu disebutkan. Terhormat Contohnya Bapak kepada yang terhormat. Bupati Gubernur Riau, perlu nggak disebutkan namanya? Nah, Ya perlu lagi. Jadi tujuannya takzim untuk mengagungkan. Kenapa? Karena memang gubernur itu memang selalu ada di hati kita, selalu di pikiran kita, sudah kita kenal. Itu maksudnya. Saya juga seperti itu. Bunda tidak perlu menyebutkan nama saya. Kenapa? Karena saya ini selalu ada di hati Bunda. Betul kan? Itu maksudnya. Jelas ya? Jadi tidak asing lah, tidak asing lah. Itu maksud. Itu makna huwa, bukan menunjukkan kepada jenis. Pentingnya itu Bunda. Huwa di sini bukan ditunjukkan kepada jenis, melainkan takzim, mengagungkan. Paham sampai sini? Insya Allah maknanya al-ma'bud. Sudah kita bahas pertemuan sebelumnya ya. Al-ma'bud apa? Yang disembah. Kemudian ahad. Ahad apa? Satu. Satu. satu hari Ahad. Nggak tepat kalau satu. Tunggal. Satu-satunya. Oh, satu-satu. Esa itu satu yang disembah. satu. Sebelum sampai kita begini. Satu bahasa Arabnya apa? Wahid. 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 Kalau satu-satunya? Ahad. Wahid. Satu. Kalau satu-satunya ahad. Ahad. Saya tanya, Hari. ini wahid atau ahad? Wahid karena ada kawannya. Wahid. Mana kawannya? Karena bukan satu-satunya, ada yang lain. Ya, sekarang ini. Oh, ini pegang. Kalaulah andai si Fidel ini yang tersisa cuma satu-satunya di Oh. dunia, ini apa? Ahad. Wahid. Atau tak wahid? Tetap wahid. Kenapa? Benda. Tidak. Kalau wahid itu satu tapi berbilang. Spidol ada covernya, ada tutupnya, ada tintanya. Paham ya? Bu? Oh, iya. Kalau Nggak ahad satu. itu tidak ada unsur bagiannya. Paham ya? Berarti tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Jadi wahid itu satu, namun berbilang atau ada unsur lainnya. Sedangkan ahad tidak. Itu perbedaannya. Begini Bunda, kalau ada unsur-unsur lainnya, berarti Allah agar terwujud dia perlu sesuatu kan? Sementara dia kuliah mau. Sedangkan Allah itu ahad. Ahad. Paham ya? Untuk mewujudkan dirinya dia berhajat kepada sesuatu yang lain. Itu bukan Tuhan. Kenapa? Kalau andai wahid Bunda, satu namun berbilang, ya kan berarti untuk mewujudkan Allah itu harus ada unsur-unsur lainnya. Bunda kalau buat si Fidel ini kan mesti ada bantuan lainnya kan? Betul nggak Bunda? Betul nggak? Betul. Iya. Perlu tutup, perlu tinta dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah itu tidak. Paham? Nah, apa maksudnya di sini ahad di sini? Esa dalam segala hal. Jadi Allah itu esa dalam
segala hal. Oke. Apa saja? Paham tadi perbedaan wahid sama ahad? Insyaallah. Kalau hari Ahad Berarti boleh nggak ahad itu digunakan untuk makhluk? tidak. Ya, itu saja. Hari itu Pak. Hari Ahad. Ahad. Hah? Hari Hari Ahad. Ahad. Hari ahad. Saya nggak kurang mengetahui ya, Bunda. Ahad itu bagaimana sejarahnya? Kenapa disebut hari Ahad. ahad? Nanti kita cari alasannya. Kenapa sahabat ya kan ahad gitu. Kemudian beralih fungsi kepada apa namanya, beralih ke hari Minggu gitu kan. Allahu a'lam. Oke. Lanjut. Allah itu esa dalam segala hal. Esa baik itu dalam wujudnya atau zatnya, kemudian sifatnya, ataupun perbuatannya. Itu maksudnya. Allah itu esa dalam segala hal, baik itu wujudnya. Wujudnya apa? Hanya satu. Paham ya Bunda? Tidak berbilang. Allah itu satu wujudnya. Jelas. Sifatnya, maksud sifat di sini apa? Tidak ada sifatnya yang setara dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Paham Bunda? Andai makhluk ini mempunyai sifat terbaik, maka yakinlah Allah lebih dari itu. Itu maksudnya. Jelas ya? Tidak ada sifatnya yang setara dengan makhluk. Kita memiliki sifat kasih dan sayang. Allah juga memiliki sifat itu. Apakah sama? Ya, tidak boleh. Kita memiliki sifat keadilan. Allah juga memiliki sifat seperti itu. Apakah sama? Tidak. Itu paham. Perbuatannya apa? Segala apa yang ada di alam raya ini baik wujudnya, sebab atau cara kerjanya, tiada bandingannya. Segala apa yang ada di alam raya ini, baik wujudnya, sebab atau cara kerjanya, tidak ada bandingannya. Menunjukkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan itu semua. Pertanyaannya begini Bunda, bisakah manusia membuat manusia? Ibu cloning sekarang Bunda, cloning kan? Ya, tapi apakah setara dengan manusia yang diciptakan oleh Allah? Ya. Tidak. Jadi tidak ada bandingnya. Bisa nggak manusia membuat pohon? Bisa. Seperti pohon sintesis dan lain sebagainya. Apakah sama dengan pohon yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Jadi ahad di sini apa? Wujudnya satu, sifatnya juga seperti itu, tidak ada bandingannya. Demikian juga perbuatannya. Nah, ini kita kenal dengan apa ini Bunda? Dalam tauhid. Ini tauhid rububiyah. Iya. Kemudian Asma wa sifat. asma wa sifat, Ulu. uluhiyah. Baik zat
ya kan? Dan maksudnya zatnya satu,